Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Alhamdulillah alladzi bi ni'matihi tatimmus shalihat. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin wa ba'd. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una zidna ilma. Allahumma la 'ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal 'alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amin ya rabbal alamin. Hadirin Bapak-bapak, ibu-ibu, rekan-rekan semua yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, alhamdulillah kita masih diberi kekuatan oleh Allah Subhanahu wa taala, masih diberi kesehatan. Yang alhamdulillah dengannya insyaallah kita berharap hidayah dan taufik Allah Subhanahu wa taala untuk senantiasa diberi kemampuan berada dalam ketaatannya, untuk senantiasa mengisi hari-hari kita dengan ibadah dan khidmah persembahan yang kita lakukan untuk Allah Subhanahu wa taala dan untuk agama ini insyaallah. Tapi tidak terasa setelah beberapa waktu ya, kita sudah sampai di hikmah yang kelima. Yang kali ini insyaallah hikmah untuk bagian yang kedua. Ya, hikmah 5 bagian kedua. Bagian ke-1 bulan kemarin ya. Kita sudah coba mengupas hikmah yang kelima dengan beberapa contoh barangkali. Yang contoh ini mudah-mudahan sesuai atau banyak kita temukan dengan realitas kehidupan kita. Dan pertemuan kali ini juga masih di hikmah yang kelima. Jadi untuk melengkapi ataupun menambah pemahaman kita, contoh-contoh yang barangkali ini juga bisa kita pahami untuk merealisasikan, mengamalkan pemahaman dari hikmah yang kelima. Yaitu pemahaman dari hikmah yang kelima dari kitab Al-Hikam karangan Ibnu Athaillah As-Sakandari. Taib hikmah yang kelima, kalau di sebagian tempat hikmah-hikmah ini dihafal ya, dibaca bahasa Arabnya, kemudian dihafal dan diterjemahkan. Begitu. Di sini kita belum mencoba menghafalnya. Mudah-mudahan nanti satu ketika nanti bisa kita hafal juga hikmah-hikmah ini. Saya juga tidak hafal seperti hikmah-hikmahnya, tapi karena sering diulang, lama-kelamaan jadi hafal. Ya, barangkali di antara metode menghafal adalah pengulangan. Ya. Jadi jangan sampai kita terbebani dengan hafalan. Cukup sebetulnya kita mengulang-ulang bacaan kita. Lama-lama ya tanpa kita sadari kita hafal. Mengulang-ulang bacaan, sering mendengar. Apa yang kita dengar itu juga akan menambah ataupun mempercepat hafalan kita. Ya, apalagi untuk usia anak-anak ataupun juga usia yang sudah sepuh. Ya, kalau dikasih materi hafalan biasanya langsung muntaber. Ya, muntaber Bu. Apa itu muntaber? Mundur tanpa berita. Kalau pelajaran-pelajaran disuruh hafalkan, wah sudah. Besoknya langsung muntaber. Hilang tanpa berita, mundur tanpa berita. Jadi insyaallah dalam kajian hikmah atau al-hikam kali ini atau dalam program karunia kali ini kita ingin mencoba mengkajinya dengan senang hati, dengan bahagia. Jangan merasa terbebani, jangan merasa susah, sulit dan lain sebagainya.
bahwa tentu saja pemahaman, kefahaman dari hikmah yang kita baca dan kita kaji tentu tidak terlepas dari peranan Allah Subhanahu wa taala. Bahwa Allah lah yang memahamkan kita terhadap hikmah-hikmah ini. Dan tentu saja tidak semua juga orang belajar tentang hikmah ini. Ya. Jadi Bapak, Ibu-ibu, rekan-rekan semua adalah di antara yang Allah izinkan untuk mempelajari kitab Al-Hikam ini, termasuk saya juga. Baik, hikmah yang kelima saya bacakan kembali ya untuk mengulangi materi kita di pertemuan sebelumnya. Adalah hikmah yang kelima berbunyi, ijtihaduka fima dhamina laka wa taqsiruka fima tuliba minka dalilun ala intimasil basirati minka. Kegigihanmu, kesungguhanmu untuk mencari apa yang telah dijaminkan oleh Allah, fima dhamina laka wa taqsiruka, dan kelalaianmu, kekuranganmu dalam melaksanakan apa yang diperintahkan terhadapmu, dalilun ala intimasil basirati minka, maka itu menjadi tanda butanya mata hatimu. Ya, jadi kajian kita kali ini berbicara tentang buta mata hati. Sebagaimana yang sudah saya jelaskan sebelumnya, bahwa kaum mukminin, kaum muslimin, dia harus meyakini bahwa selain mata yang ada di kepalanya, dia harus meyakini dan memahami ada mata yang lain untuk melihat kebenaran. Ya, mata yang lain itu maksudnya adalah mata hati. Mata hati letaknya ada di mana, Bu? Ya, di jangan sini, sini. Di sini ya, di sini. Mata ini ada di kepala kita, tapi mata hati ada di fis sadri, di dada kita, di hati kita. Ketika kita membaca Al-Quran, ya, ternyata Al-Quran memberikan informasi yang begitu luar biasa, bahwa manusia memiliki matanya yang lain selain mata yang ada di kepala kita. Ya, sebagaimana Allah Ta'ala mengatakan, afalam yasiru fil ardi fatakuna lahum qulubun yafqahuna biha aw azanun yasma'una biha fa innaha la ta'mal absar walakin ta'mal qulubul lati fis sudur. Tidakkah mereka berpesiar? Ya. Nah, ini ada arahan untuk traveling. Ya, bumi Allah ini luas, Bu. Ya, kalau kita punya rezeki, pergilah. Bahwa bumi Allah ini sangat luas. Pergilah ke tempat-tempat yang itu ketika kita kunjungi bisa menambah keimanan kita. Ya, karena banyak ayat-ayat Al-Quran yang menginformasikan tentang alam ini. Ya, dulu ya, kita tahu Al-Quran turun di Jazirah Arab, di Mekah. Al-Quran berbicara tentang marojal bahrain yaltaqiyan, dua lautan yang bertemu, ya, yang satu asin, yang satu tawar, warnanya berbeda. Ya, itu di mana? Ya, bukan di Arab, tapi Al-Quran sudah menginformasikan bahwa itu ada. Ya, maka kaum muslimin ketika mencari tempatnya di mana dan melihat apa yang disampaikan, dikatakan Al-Quran itu benar, maka itu akan menambah keimanan bahwa Al-Quran itu berbicara tentang alam ini. Demikian juga Al-Quran berbicara tentang mata hati. Ya, afalam yasiru fil ardi, tidakkah mereka berpersiar di muka bumi ini? Fatakunu lahum qulubun ya'qiluna biha, mereka memiliki qulubun, hati, yang dengan hati itu bisa memahami, ya'qiluna biha. Au azanun, atau mereka juga memiliki telinga, yang dengan telinga itu yasma'una biha, mereka bisa mendengar. Artinya untuk memastikan kebenaran tidak melulu harus terlihat dengan mata, tapi juga dengan telinga. Dulu
ada sosok manusia terbaik yang diutus Allah di muka bumi ini. Dia adalah nabi terakhir, yaitu Rasulullah SAW, bernama Muhammad. Kalau kita ditanya, pernah kita ketemu? Jangankan ketemu, sejaman pun tidak. Tapi bagaimana seorang mukmin, seorang muslim bisa meyakini bahwa Rasulullah SAW itu ada? Dia orang Arab, lahir di Mekah, berbahasa Arab. Kita menggunakan apa? Apakah harus menggunakan mata kita, harus terlihat dulu, baru kita beriman, meyakini kebenaran berita itu? Maka Allah Ta'ala menggunakan afalam yasiru fil ardi. Kamu punya hati untuk memahami, dan kamu punya telinga untuk mendengar. Begitu. Ya, jadi untuk melihat kebenaran itu tidak melulu harus dengan dibuktikan oleh mata kita. Ya, kita bisa mendengar. Ya. Au adzanun yasma'una biha, ataupun telinga yang mereka bisa menggunakan itu untuk mendengar. Fa innaha la ta'mal absar walakin ta'mal qulubul lati fi sudur. Ya, karena sesungguhnya bukanlah yang buta itu adalah buta matanya, penglihatan, ya. Walakin ta'mal qulubul lati fi sudur. Akan tetapi yang buta adalah mata ataupun penglihatan yang ada di dadanya. Ya, berarti Al-Quran menginformasikan kepada kita ada mata lain selain dua mata yang ada di kepala kita untuk memastikan kebenaran. Gitu, ya. Karena agama kita, sebagaimana yang kita tahu ya dan pahami bersama, agama kita itu berdiri di atas pondasi keimanan, kepercayaan, keyakinan terhadap perkara yang gaib. Gaib artinya tidak terlihat oleh mata. Bukankah Allah bagi kita adalah gaib? Kita tidak pernah melihat Allah. Tapi kalau seorang muslim ditanya, apakah beriman kamu kepada Allah? Beriman. Ya, padahal belum pernah melihat Allah. Beriman pada Nabi? Beriman. Padahal belum pernah melihat Nabi. Kamu yakin bahwa ada makhluk yang lain selain manusia, ya, yang itu tidak terlihat? Malaikat. Ya. Kalau saya tanya pasti semua jawab malaikat itu ada, Bu? Yakin ada? Ada. Tunjukkan. Nggak bisa kita tunjukkan. Jin itu ada? Ada. Yakin jin itu ada? Pernah Ibu melihat jin? Ya. Kalau jin Ciamplas pernah, Bu, ya? Tapi jin yang beneran, ya, kita nggak bisa melihatnya. Malaikat nggak bisa kita lihat. Tapi ketika kita mendengar, kita gunakan pendengaran, dan kita coba memahami dengan hati, melihat dengan mata hati, kita yakin, oh, Allah itu ada dengan ilmu yang kita pahami. Rasulullah itu ada, malaikat itu ada. Makanya dalam Al-Hikam ini kita sedang belajar melihat sesuatu yang tidak terlihat. Ya, kalau melihat yang terlihat ini mudah. Bangunan masjid terlihat, oh, masya Allah, megah. Kita lihat bangunan yang lain, oh, megah, hebat, luar biasa. Kalau kita mencoba melihat sesuatu yang tidak terlihat, contohnya seperti apa? Bangunan masjid misalkan. Ruh masjid. Masjid itu didirikan dengan dasar keimanan ataukah bukan? Nah, itu yang tidak terlihat. Ya. Itulah yang kita sedang pelajari, bahwa Al-Hikam mengajak kita untuk melihat sesuatu yang tidak terlihat. Bagaimana caranya? Menggunakan mata hati. Bahwa Allah menciptakan kita manusia sebagai makhluk yang ada ruhnya. Ya, yakin semua kita ada ruh, Bu? Ya, yakin ya, pasti yakin. Saya, ibu-ibu, teman-teman semua yakin kita ada ruhnya. Ketika ruh ini lepas dari jasad, maka itulah yang namanya mati, meninggal. Karena terlepasnya ruh dari
jasad. Selama ruh ada dalam jasad, kita hidup. Sehingga kita bisa bergerak. Saya bisa melakukan ini dan itu, bisa membaca, bisa makan, bisa minum, karena masih ada ruh di dalam tubuh saya. Ketika ruh itu tidak ada, jangankan makan minum, jangankan berjalan, jangankan duduk, menggerakkan telunjuk saja tidak bisa. Padahal telunjuknya ada. Ya, artinya ruhnya sudah Allah cabut. Jadi pertemuan kita di sini ataupun kita bertemu dengan seseorang dimanapun, hakikatnya bukan hanya bertemu antara jasad, tapi juga bertemu antar ruh. Ya. Barangkali ada di antara kita yang tidak sadar, perasaan hanya ketemu, lihat wajahnya, lihat tangannya, badannya, kakinya, sebatas itu. Padahal kalau kita mencoba dengan melihat dengan mata hati, banyak yang terlihat. Ya, banyak yang bisa kita lihat. Jadi pertemuan kita bukan hanya pertemuan antara jasad, tapi juga sekaligus pertemuan antara ruh. Ketika bertemu dengan seseorang, ada yang langsung nyaman, ngobrol enak, lepas, ya kan? Padahal baru kenal, pas ngobrol, wah, lepas, semua keluar. Tapi ada juga pas ketemu seseorang, gak nyaman, ngobrol gak lepas, berbicara pun kita batasi. Nah, ini menunjukkan apa? Bahwa roh kita belum satu frekuensi. Roh kita masih gesekan, masih bentrokan. Itulah yang terjadi. Ya. Jadi silakan, mungkin ini sering ya ibu-ibu, bapak-bapak, semua teman-teman merasakan ini. Ketemu seseorang di jalan, lagi nunggu bis misalkan atau apalah begitu, diajak ngobrol, kok enak, nyambung terus. Ada yang pas diajak ngobrol, aduh, itu si bapak nih ngajak ngobrol wae. Kalau Rehan ngejawab lagi, ya misalkan, sebetulnya yang berbicara bukan pikiran ataupun lisan ibu bapak, tapi roh tidak nyaman bertemu dengan seseorang yang tidak nyaman, gitu. Dan itu hanya bisa dilihat oleh orang-orang yang bisa menggunakan mata hatinya, gitu. Ya, ada yang dulu misalkan dekat, rapat, teman kita dulu waktu SMP misalkan untuk SMA, setelah sekian lama dulu saya rapat dengan dia, dekat, akrab. Setelah sekian lama, puluhan tahun, belasan tahun, ketemu lagi. Pas ngobrol yang dulu biasa, karena gambaran kita ketemu orang dulu seperti itu dulu. Pas ketemu beda lagi ternyata. Kita perlakukan dia seperti perlakuan yang dulu kita ingat, ternyata sudah berubah. Dan ketika ngobrol nggak nyambung, bicara nggak nyaman. Nah, artinya sudah terjadi perubahan, gesekan antara ruh. Ruhnya masih belum satu ataupun sudah tidak satu frekuensi. Gitu. Ya. Jadi kalau kita belajar al-hikam, kita sedang belajar melihat sesuatu yang tidak terlihat. Ketika kita ditanya surga dan neraka itu ada atau tidak? Ada, yakinmu? 100%? Mana surga dan neraka? Buktikan. Bagaimana ibu bisa melihat surga dan neraka itu ada? Nah, sini letaknya. Barangkali bagi kita, karena inilah materi awal-awal, materi keimanan itu bagi kaum muslimin itu adalah materi pertama, materi dasar, pokok, yang seharusnya diajarkan ke anak-anak usia sebelum balik. Itu materi pokok tentang keimanan, ketauhidan. Dan ayat-ayat yang turun dulu di Mekah itu ayat Makkiyah yang ayatnya pendek-pendek, berulang-ulang, berkaitan dengan keimanan terhadap surga dan neraka, pahala dosa, ketauhidan. Itu belum pada syariat. Bagaimana sholat? Belum.
zakat, puasa belum, sadar belum. Masih berkutat di keimanan, penguatan keimanan. Bagaimana anak-anak bisa meyakini bahwa alam semesta ini ada yang mengatur, ada Allah yang mengatur. Jangankan hal yang kecil, hal yang besar pun Allah atur. Ketika anak-anak kita ajarkan, nah misalkan buku ini kalau kamu baca halaman 1 ke halaman 2 harus digerakkan atau tidak? Untuk anak-anak pasti jawabannya kan harus digerakkan, dipindahkan halaman 1, halaman 2, 2, 3, 4 gitu. Bisa nggak buku ini, lembaran buku ini, kertas ini bergerak sendiri? Pasti anak-anak jawabnya gimana? Tidak bisa, tidak mungkin. Ya kan? Semua yakin itu? Tidak mungkin, harus ada yang menggerakkan. Kalau tidak tangan ya angin. Misalkan ada angin, nah, tergerakkan. Bergerak sendiri bisa tidak? Tidak. Lalu kita tunjuk matahari. Matahari terbit dari mana? Timur. Terbenam ke sebelah barat. Apakah matahari bergerak sendiri? Ibu pernah berpikir matahari bergerak sendiri? Bisa bergerak sendiri? Ya. Berarti ada yang menggerakkan. Ini untuk hal yang besar. Matahari kita lihat timur turun ke barat, terbit timur turun barat. Ini siapa yang menggerakkan? Ya. Kalau untuk hal yang sederhana kita bisa memahami, oh, nggak mungkin nih kertas nih bisa berpindah sendiri. Harus ada yang menggerakkan. Sekarang berpikir tentang alam ini, matahari. Ya, jelas matahari ada yang menggerakkan. Tidak mungkin bergerak sendiri. Nah, ini adalah hal-hal yang sifatnya menanamkan ketauhidan. Bagi orang yang bisa melihat dengan mata hatinya, dia tahu ada yang menggerakkan walaupun tidak terlihat oleh matanya. Beginilah cara memahami dengan hati, dengan mata hati. Fatakuna lahum qulubun yafqahuna biha. Maka mereka memiliki hati yang dengan hati ini bisa memahami. Beginilah caranya memahami. Bagaimana? Memahami dengan mata hati, melihat dengan mata hati. Meyakini bahwa alam semesta ini ada yang menggerakkan. Matahari itu ada yang menggerakkan. Kalau kita bicara tentang api, api sifatnya Bu bagaimana, panas atau dingin? Panas ya, yakin. Api bisa membakar Bu? Bisa membakar. Tapi kenapa ketika kisah Nabi Ibrahim alaihissalam, Nabi Ibrahim ketika melawan Raja Namrud, ya, dikumpulkan kayu bakar seantero negeri untuk membakar Nabi Ibrahim. Ketika dibakar Nabi Ibrahim hancur atau tidak? Meninggal atau tidak? Tidak ya. Itu semua mungkin ceritanya sudah tahu semua. Ya. Jadi kayu bakarnya bukan kayu bakar biasa Bu. Ya. Kayu bakar yang dikumpulkan seantero negeri. Jadi kebakarannya kalau digambarkan kebakarannya luar biasa dahsyat untuk membakar Nabi Ibrahim. Tapi apa yang kita dapati? Nabi Ibrahim tidak terbakar. Allah mengatakan, ya naru kuni bardan wa salaman ala Ibrahim. Wahai api, kata Allah, wahai api, ya naru kuni, jadilah kamu bardan, dingin. Wa salaman ala Ibrahim, dan selamatkanlah Ibrahim. Artinya ketika Nabi Ibrahim dibakar oleh Raja Namrud, ya, dengan kayu bakar yang luar biasa, ini gambarannya susah nih. Pokoknya besar lah, besar luar biasa, bukan ecek-ecek Bu, ya, bukan segelontong dua gelontong kayu bakar, besar luar biasa. Allah perintahkan api untuk menjadi dingin. Kira-kira masuk akal tidak? Kan kita yakini api itu panas, kok jadi dingin? Api bisa jadi dingin Bu? Coba kalau Ibu perintahkan, wahai api dingin, pegang api.
Tapi Allah mengatakan, ya narukuni bardan wassalaman ala Ibrahim. Wahai api, jadilah kamu dingin dan selamatkanlah Ibrahim. Artinya api dia panas, dia mendapatkan perintah dari Allah. Sampai kapan? Sampai ketika Allah perintahkan yang lain. Ketika Allah perintahkan, bebankan tugas yang lain, wahai api, sekarang kamu dingin. Kalau bahasa sederhananya begitu ya, bahasa sederhananya. Api, kamu panas, maka kita tahu api itu panas. Api, kamu membakar, maka api bisa membakar. Api, jangan kamu bakar, maka api pun tidak akan membakar. Api, jadilah kamu dingin, maka api pun akan menjadi dingin. Maka semua makhluk ya, yang ada di alam semesta ini hakikatnya Allah berikan tugas dan mengikuti perintahnya. Matahari juga demikian, bulan juga demikian, gunung juga demikian, laut juga demikian, air juga demikian. Jadi api bisa menjadi dingin ketika Allah perintahkan untuk menjadi dingin. Jadi api ada yang ngatur. Banyak kita dengar kebakaran di pasar, di supermarket, ya, ruko-ruko, jongko-jongko ada yang terbakar, gitu kan? Dan ada juga yang satu ruko, satu jongko tidak terbakar. Kalau kita renungkan bersama, apakah api ini dia membakar secara kebetulan? Ataukah ada yang mengatur? Ya. Kita harus bisa melihat. Ketika ada satu jongkok yang tidak terbakar, loh, kok kenapa? Yang lain terbakar, yang ini tidak terbakar? Berarti ada yang ngatur. Ya, bahwa api itu tidak membakar ke jongkok itu, hanya membakar jongkok yang lain. Jadi kita bisa melihat, ya itu adalah izin Allah, perintah Allah. Jadi semua alam ini ada yang mengatur. Bahkan angin bu, bisa kita atur angin bu, pakai kipas supaya anginnya ke sini terus. Ya, datangnya angin ini, angin topan, angin itu. Jadi alam ini ada yang mengatur, termasuk kita. Ada peranan Allah, ada yang mengatur. Kalau kita tidak diizinkan, maka tidak akan pernah terjadi. Termasuk bahasan kita adalah ketika kita mencoba melihat tentang bab rezeki. Rezeki bu, ada yang mengatur atau tidak? Ada. Yakin bu? Rezeki kita tidak akan tertukar dengan rezeki orang lain? Kalau kita yakin rezeki itu Allah yang ngatur, tidak akan tertukar dengan rezeki orang lain, lalu kenapa kita iri dengan rezeki orang lain? Lihat tetangga kita, waduh, motornya baru, panas. Kenapa harus panas? Ya rezekinya Allah bagi kepada dia. Panas kan? Kalau panas berarti ganti jangan motor mobil biar yang kepanasan. Tambah panas. Tetangga beli mobil tambah panas. Ya. Jadi kalau kita yakin, ya Allah, Engkau sebaik-baiknya pengatur. Begitu luar biasanya kau mengatur alam semesta ini. Termasuk mengatur rizki kita semua. Allah bagi, Allah atur, Allah ukur, Allah takar. Kita harus bisa melihat Allah berikan ini. Ketika kita sudah bisa melihat, maka tugas kita berikutnya apa? Kewajiban kita. Setelah Allah berikan rezeki, apa yang harus kita lakukan? Kalau Allah tidak beri rezeki, apa yang kita lakukan? Nah, itu kewajiban kita.
Karena kita sedang belajar melihat sesuatu yang tidak terlihat. Kalau tetangga kita bertambah kendaraannya terlihat. Tapi coba lihat, bertambah nggak keimanannya? Pernah kita lihat? Bertambah nggak ketakwaannya? Pernah kita lihat? Bertambah nggak ibadahnya? Baca Qur'annya? Nah, jarang kita lihat. Yang terlihat pokoknya berkaitan dengan harta saja besar. Padahal bukan masalah banyaknya atau sedikitnya harta, tapi bagaimana kita menyikapi aturan takdir yang Allah berikan kepada kita. Itulah diantara hikmah supaya kita bisa melihat dengan mata hati. Karena belum tentu juga orang yang banyak hartanya, apakah hartanya didapat dengan cara yang halal ataukah tidak? Apakah harta yang sekian banyak itu Allah ridho atau tidak? Kan belum tentu. Itu yang kita tidak lihat. Yang terlihat pokoknya hartanya banyak, pendidikannya tinggi, gelarnya panjang. Misalkan kalau dalam dunia pendidikan, karena kita hanya melihat yang terlihat oleh mata kan, gitu kan? Apakah kita tidak melihat dengan hati kita? Gelar yang bertengger banyak itu apakah keimanannya, adabnya juga sama seperti gelar yang bertengger itu atau tidak? Apakah akhlak dan adabnya sama seperti gelar yang bertengger itu atau tidak? Apakah kedudukan, jabatannya, posisinya di mata masyarakat sebagai anggota dewan misalkan, anggota parlemen misalkan, apa juga sama kedudukannya, kemuliaannya di mata masyarakat sama kemuliaannya di mata Allah atau tidak? Itu baru kita belajar melihat dengan mata hati. Gitu. Ya, termasuk bab rezeki. Rezeki Allah jamin. Tetapi terkadang kita mencurahkan segala daya upaya kita untuk memperoleh rezeki. Yang rezeki ini sudah Allah jamin. Yang tidak Allah jamin adalah apakah kamu beribadah kepadaku atau tidak? Apakah kamu senantiasa berada dalam ketaatan kepadaku atau tidak? Apakah kamu senantiasa melaksanakan perintah-perintahku ataukah tidak? Menjauhi larangan-laranganku ataukah tidak? Itu yang Allah tidak jamin. Apakah anak-anak kita sudah bisa ngaji ataukah tidak? Apakah anak-anak kita bisa sholat ataukah tidak? Itu Allah tidak jamin. Tapi rezeki yakinlah Allah jamin. Jangan sampai seorang ayah mengatakan, kalau saya tidak kerja, mau makan apa anak istri saya? Emang kamu siapa? Emang kamu makan dari siapa? Kan begitu ya? Banyak para ayah, mohon maaf, bukan ingin memburuk-burukan. Banyak para ayah mengatakan, kalau saya tidak bekerja begini, nanti sekolah anak saya bagaimana? Biaya anak saya bagaimana? Makan, minum istri saya bagaimana? Padahal rezeki mereka sudah Allah jamin. Yang belum Allah jamin adalah mereka mendirikan salat atau tidak. Mereka tahu tentang akhiratnya atau tidak. Mereka tahu tentang Tuhannya atau tidak. Itu Allah tidak jamin. Surga kita Allah jamin nggak, Bu? Ya. Rezeki Allah jamin. Surga kita belum tentu. Terkadang kita mengurusi neraka orang lain, yang padahal surga kita juga belum tentu. Jadi kalau kita lihat, pikirkan, renungkan kepada diri kita sendiri. Surga saya aja belum tentu, ngurusin nerakanya orang lain. Inilah diantara kita melatih melihat dengan mata hati. Dan kalau kita lihat juga banyak ayat-ayat Al-Quran yang ini harus dilihat dengan mata hati. Ketika Allah berjanji dalam Al-Quran, maka yakinlah janji Allah itu pasti, walaupun belum terjadi. Ya,
Karena kaum mukminin, kaum muslimin, mereka adalah orang yang mengimani sesuatu ya, dengan hati dan pendengarannya, bukan dengan matanya. Surga dan neraka itu ada, yakin, pasti. Kapan itu kita lihat? Nanti. Allah itu ada. Kapan kita lihat Allah? Nanti. Kan begitu. Apakah kita orang-orang yang termasuk seperti orang-orang dulu, orang-orang kafir dulu? Ya, ketika diajak beribadah kepada Allah, menyembah Allah, mereka mengatakan orang Bani Israil dulu, tunjukkan Allah dulu secara jelas, secara nyata bisa dilihat, baru kami yakin, baru kami beriman. Arinallaha jahratan. Coba tunjukkan, Allah itu kan Maha Kuasa, kenapa nggak bisa tunjukkan dirinya? Allah itu kan Maha Hebat. Nah, itu perkataan-perkataan Bani Israil itu begitu. Orang-orang Yahudi begitu. Jadi mereka terus meminta. Coba tunjukkan dulu Tuhan itu seperti apa. Kan Tuhan itu Maha Kuasa, Maha Hebat. Kenapa nggak bisa menunjukkan dirinya di hadapan kita? Oh, ini perkataan yang begitu sombong luar biasa. Ini perkataan yang begitu sombong luar biasa. Kamu itu diciptakan oleh aku, kata Allah. Seolah-olah begitulah. Kamu katakan kamu Tuhan. Bahkan ada seorang ateis. Ya, ateis. Ibu tahu apa itu ateis? Orang yang tidak mempercayai adanya Tuhan. Pernah berbicara, berdiskusi dengan seorang profesor, ya, sarjanawan Muslim. Sekarang masih hidup. Ya, guru saya juga, beliau adalah Prof. Syed Nakib Alatas di Malaysia. Bertemu sama seorang ateis. Berbincang, berdialog. Orang ateis ini bilang, saya tidak percaya Tuhan. Kamu percaya Tuhan? Ya, saya percaya Tuhan. Ditantang. Kalau Tuhan itu ada, matikan saya sekarang. Sampai begitu. Kalau Tuhan itu ada, coba matikan saya sekarang. Ini perkataan orang ateis. Karena tidak yakin adanya Tuhan. Ya, karena mereka tidak bisa menggunakan mata hatinya untuk melihat. Hanya mata yang ada di kepalanya saja. Harus terlihat dulu baru. Ya, maka jawaban Prof. Alatas, beliau mengatakan, kalau Tuhan itu mau disuruh oleh kamu, maka dia bukanlah Tuhan. Ya, artinya mati dan hidup di tangan siapa? Di tangan Tuhan, di tangan Allah. Artinya suka-suka Allah, suka-suka Tuhan. Mau menghidupkan kamu atau tidak, mau mengabulkan permintaan kamu ataupun tidak, suka-suka Allah, karena Allah Tuhan. Sudah, nggak bisa jawab. Memang kamu Tuhan, bisa mengatur ini dan itu. Nah, inilah diantara sikap-sikap yang ini juga sudah ada gambarannya terlebih dahulu dari zaman-zaman dahulu. Disebutkan dalam Al-Quran. Maka kaum mukminin, kaum muslimin bukanlah orang-orang yang seperti ini. Maka ketika mereka mendengar ini datangnya dari Allah, datangnya dari Rasulullah, maka sudah sami'na wa ta'na, lakukan, kerjakan. Ini benar dari Allah, ini benar dari Rasul, lakukan, sudah selesai. Tanpa melihat bagaimana nanti. Nanti itu kan hasil. Maka harus hasil lihatnya dulu. Oh, iya terlihat ya, mau ikut. Kadang kita itu beramal karena melihat orang lain. Oh, bisnis misalkan, oh, lagi rame ini, oh ikut. Misalkan ya, lihat sedang rame apa, oh ini sukses nih, ikut. Ya tidak masalah sih sebetulnya. Tapi terkadang kita hanya yakin ketika kita melihat terlebih dahulu. Padahal janji Allah itu berbeda. Surga, neraka itu ada. Kapan kita lihat? Gak bisa di dunia. Ibu-ibu, bapak-bapak ingin masuk surga? Pasti ingin ya. Mau kapan, Bu? Kalau sekarang gimana? Sekarang gimana? Oh jangan, kayaknya nanti. Karena kita tidak yakin dengan kita sendiri.
Ya kan? Tapi kalau ditanya mau masuk surga, ya semua mau masuk surga. Ya, tapi anak-anak kecil Bu, usia-usia yang belum balik, yang masih bersih, itu mereka banyak keluar kata-kata yang barangkali otak kita agak susah memahami. Ketika ada seorang anak ya diajarkan bahwa kalau bertemu dengan Allah itu nanti di akhirat harus meninggal dulu, maka anak ini berkata, ya sudah, saya berdoa, ayah doakan Ananda, doakan saya supaya cepat meninggal. Begitu. Kenapa? Karena saya ingin bertemu dengan Allah. Itu anak kecil Bu yang keluar ucapan seperti itu, anak kecil. Saya belum pernah mendengar, bukan belum pernah ya, jarang lah. Jarang mendengar orang-orang dewasa yang keluar begitu. Begitu. Ya, ini murni, karena anak-anak kan masih suci. Kalau kita ini sudah banyak dosa, ya, kita harus gosok lagi, buat dosa ya bersihkan lagi, taubat lagi. Ya, anak-anak itu bisa melihat dengan mata hati, luar biasa. Dan salah satu contoh yang juga berkaitan dengan hikmah ini adalah tentang janji Allah Ta'ala. Allah Ta'ala berfirman dalam surah An-Nur ayat 55. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Wa'adallahu alladhina amanu minkum wa 'amilus shalihat la yastakhlifannahum fil ardi kama istakhlafa alladhina min qablihim wa la yumakkinanna lahum dinahum alladhi irtadha lahum wa la yubaddilannahum min ba'di khawfihim amna ya'budunani la yusyrikuna bi syai'a. Allah telah berjanji kepada orang-orang yang beriman dan beramal saleh. Ingat ya, kalau Al-Quran menyebutkan amanu biasanya diikuti dengan amilus shalihat. Orang beriman selalu diikuti dengan amal solehnya. Karena keimanan ini bukan hanya ucapan dan keyakinan di hati saja, tapi harus direalisasikan, dibuktikan dalam bentuk amal nyata, perbuatan. Jika kita ingin surga, ya beramal soleh. Ya, jangan hanya melamun. Mudah-mudahan di dunia enak, bahagia, serba kecukupan. Nanti di akhirat masuk surga tanpa berbuat amal apapun. Hanya melamun, ya itu bukan iman, Bu. Itu bukan keimanan. Yang namanya iman itu harus ada amal, harus ada actionnya. Bila Allah berjanji pada orang yang beriman dan beramal saleh, apa? La yastakhlifannahum fil ardi kama istakhlafal ladzina min qablihim. Allah akan menjadikan mereka khalifah, pemimpin yang berkuasa. Di mana? Fil ard, di muka bumi ini. Jadi janji Allah, Allah akan berikan kekuasaan itu kepada orang-orang yang beriman dan beramal saleh. Itu janji Allah. Kama istakhlafal ladzina min qablihim, sebagaimana juga Allah telah melakukan hal itu. Ya. Di umat-umat sebelum mereka, sebelum kita hari ini. Wala yumakkinanna lahum dinahum, dan Allah akan menempatkan agama mereka alladzi irtada lahum, yang Allah ridhoi untuk mereka. Dan Allah akan menggantikan mereka dari kondisi keadaan mereka yang penuh ketakutan, penuh intimidasi, penuh teror, ya, kekhawatiran, kecemasan, kegalauan, amnan, digantikan dengan keamanan, aman beribadah. Ya'budunani la yusyrikuna bi syai'an, mereka tetap menyembah kepadaku dan mereka tidak menyekutukanku dengan sesuatu pun. Jadi janji Allah, ini janji Allah dalam Al-Quran adalah Allah akan memberikan kekuasaan terhadap orang-orang yang beriman di muka bumi ini. Ya. Kalau kita tanya, apakah orang-orang yang beriman, kaum mukmin, kaum muslimin hari ini memiliki peranan penting di mata dunia? Punya peranan penting? Ya. Barangkali kita jadi bahan objek bulian, cacian, cemoohan.
ejekan. Kaum muslimin terbelakang, kaum muslimin begini, kaum muslimin begitu, dan lain sebagainya. Padahal janji Allah, Allah akan berikan bumi ini kekuasaannya kepada orang-orang yang beriman dan beramal saleh. Maka hari ini kaum muslimin mengejar itu, ingin mendapatkan kekuasaan di muka bumi ini. Tetapi apa yang dilakukan kaum muslimin adalah mencari cara dengan cara-cara yang mereka pahami sendiri, jauh dari ridha Allah, jauh dari rahmat Allah. Lalu apakah Allah akan berikan kekuasaan itu kepada kaum muslimin jika kaum muslimin melakukan hal itu? Ya tidak akan. Sampai kapanpun kaum muslimin tidak akan berkuasa di muka bumi ini ketika mereka belum melayakan diri di hadapan Allah, belum melaksanakan kewajiban-kewajibannya, belum diridhoi oleh Allah Ta'ala. Muslimin itu sedikit, banyak. Bukan berarti kaum muslimin bodoh-bodoh, banyak yang pintar-pintar. Bukan berarti kaum muslimin miskin-miskin, banyak yang kaya. Tapi Allah tidak berikan itu semua karena kita masih melihat ada cara yang lain tidak. Ya, selain dengan menggapai ridha Allah Ta'ala. Jadi mencari-cari cara bagaimana menguasai kekuasaan ini, menghalalkan segala cara. Dengan musuh sekalipun, bisa bernegosiasi terhadap perkara-perkara yang pokok. Maka jangan harap kaum muslimin akan mendapatkan istikhlaf di muka bumi, karena cara yang dilakukannya adalah tidak sesuai dengan apa yang Allah ridhoi. Maka yang kita harapkan adalah kita berusaha menjadi hamba yang diridhoi Allah, bukan klaim diri kita, saya sudah berbuat baik, melakukan ini dan itu, tapi melakukan cara yang tidak diridhoi oleh Allah. Maka sama saja dengan tidak mempercayai, meyakini janji Allah. Di tugas kaum muslimin sudah mengikuti aturan Allah, mengikuti semua yang Allah perintahkan, menjauhi semua yang Allah larang, sehingga Allah ridha, selesailah. Karena ketika Allah ridha, yakinlah Allah akan memenuhi janjinya. Ketika kaum muslimin melihat atau kita melihat banyak kezaliman-kezaliman yang terjadi, apakah kezaliman ini Allah biarkan? Kenapa Allah tidak hukum mereka, tidak musnahkan kezaliman itu? Kita lihat dalam surah Ibrahim, Allah juga berjanji. Allah Ta'ala mengatakan, a'udzubillahi minasyaitonir rajim, fa auha ilaihim rabbuhum lanuhlikanna adh-dhalimina. Maka Allah, Tuhan mereka, mewahyukan kepada mereka, lanuhlikanna adh-dhalimin, pasti kami akan membinasakan orang-orang yang berbuat zalim. Janji Allah, pasti kami akan membinasakan orang-orang yang berbuat zalim. Walanuskinannakumul arda min ba'dihim, dan pasti kami akan tempatkan kamu, kaum muslimin, kaum mukminin, setelah mereka binasa. Jadi orang yang berbuat zalim pasti Allah akan binasakan, dan Allah akan gantikan dengan orang-orang yang beriman. Itu janji Allah. Ya, itu janji Allah. Dzalika liman khafa maqami wa khafa wa'id. Yang demikian itu adalah untuk orang-orang yang takut menghadapku dan takut akan ancamanku. Jadi orang-orang yang beriman adalah orang yang takut kepada Allah. Dia akan melaksanakan semua perintah Allah, menjauhi larangannya.
mengikuti semua arahan, aturan dan perintah Allah Ta'ala. Maka hanya dengan cara begitulah kaum muslimin akan mendapatkan kejayaan. Janji Allah, pasti Allah akan binasakan orang-orang yang berbuat zalim. Jadi jangan khawatir. Ketika kita melihat ada kezaliman, yakin suatu saat orang-orang yang berbuat zalim itu pasti akan binasa. Lanuhlikannahum, pasti. Kapan-kapannya itu terserah Allah. Jadi ini juga menghibur kaum muslimin, kaum mukminin. Jangan merasa dan menyalahkan Allah. Kenapa Allah biarkan? Jadi kita sedang belajar untuk melihat apa yang sudah kita lakukan, ketimbang melihat sebab ini dan itu, karena ini dan itu, karena si fulan dan si fulana. Sudah cukup, selesai. Balik dulu pada diri kita. Apa yang sudah kita lakukan? Ketika kita mengomentari banyak peristiwa hari ini, kejadian hari ini, anak-anak mudanya misalkan ya, hilang adab, hilang akhlak. Remaja-remajanya tidak tahu etika, tidak tahu sopan santun kepada orang tuanya, tidak tahu sopan santun kepada guru-gurunya. Seolah-olah ini menjadi fenomena umum. Maka jika kita hanya menyalahkan mereka, tanpa melihat apa yang sudah kita buat, apa yang sudah lakukan kepada mereka, apakah kita juga sudah memberi contoh bagaimana akhlak yang baik, bagaimana adab yang baik, ataukah belum? Kalau kita ingin anak-anak kita misalkan tumbuh berkembang dengan baik, anak-anak yang soleh, jangan sampai kita hanya menyuruh mereka menjadi soleh saja, supaya sholat berjamaah di masjid, tidak ketinggalan sholat, tidak meninggalkan sholat, ya, tetapi orang tuanya tidak mencontohkan bagaimana seharusnya, maka jangan harap anak-anak itu bisa berubah. Kan begitu. Ada seorang ayah, mohon maaf, perasaan saya nggak pernah nyuruh anak saya merokok. Pas ditanya, bapak merokok nggak? Ya saya merokok. Nah, ya karena bapak lah. Anak-anak itu melihat figur bapak. Ayah saya merokok, nanti saya udah besar mau merokok juga. Walaupun ayah saya nggak pernah nyuruh. Jadi kita balik bu, kita ubah. Kita dulu yang harus berubah sebelum menunjuk pada orang lain. Kita dulu yang harus kita ubah. Jangan sampai menyalahkan 100. Iya memang ada ini, ada itu, karena si dia, karena si itu. Iya memang. Tetapi apa yang sudah kita lakukan? Kita juga ikut merubah diri kita ataukah tidak? Ataukah hanya mudah saja menyalah-nyalahkan orang lain? Kan mudah ya. Orang lain kan terlihat dengan mata. Semua keburukan, aib orang lain itu begitu jelas terlihat. Oh si ini A sampai Z, oh sudah lengkap sudah catatannya. Tapi kita sendiri pernah kita hitung keburukan kita apa? Coba sebutkan dari A sampai Z. Kayaknya cuma A aja kayaknya. Orang lain A sampai Z. Ya, kita kayaknya A saja. Itu pun kalau ada kayaknya. Karena kita tidak melihat diri kita. Nah, inilah kita sedang belajar apa yang tidak terlihat. Melihat orang lain kan mudah bu ya. Tuh sekitar. Saya mudah nih melihat. Saya bisa menghukumi, oh si fulan ini begini karakternya, begini, gini. Ah, sudah, selesai. Mudah. Yang sulit itu adalah kita sendiri. Melihat kita sendiri. Kita bisa baru melihat diri kita sendiri kalau ada cermin. Datangkan cermin baru lihat, oh ternyata ada jerawat. Baru kelihatan. Ya. Ada jerawat, di sini nih. Dulu teh nggak ke
kasih krim. Kan harus ngaca dulu, baru kita bisa melihat diri kita sendiri. Jadi kita belajar hikmah, al-hikam ini kita sedang belajar melihat sesuatu yang tidak terlihat. Kalau melihat sesuatu yang terlihat itu kelasnya anak-anak tuh. Jadi kalau ibu sedang belajar al-hikam ini, ibu sedang naik kelas. Bapak-bapak, teman-teman semua sedang naik kelas. Kelasnya sudah jauh ke atas. Alhamdulillah, bersyukur kita ya, kalau izinkan kita belajar. Kalau anak-anak, ibu-ibu, bapak-bapak semua, teman-teman, coba lihat anak-anak kalau kita kasih tahu. Nah, surga itu ada di bawah telapak kaki ibu. Ngerti nggak anak-anak? Dicari mana surga teh? Ya, yang ada rombeheun. Dan ini kejadian, anak saya juga begitu. Yang ketiga begitu. Tanya, ketika gurunya bilang surga itu ada di telapak kaki ibu. Ya. Karena mereka hanya bisa melihat, memahami apa yang terlihat. Belum nyampe. Tapi kalau ibu-ibu sekarang, bapak-bapak sekarang belajar al-hikam, diarahkan langsung paham. Ya, surga di bawah telapak kaki ibu, paham bu? Paham ya? Bukan berarti tempatnya ada di situ. Yang ada kan perpecahan antar suku. Ternyata setelah matang berpikirnya, setelah dewasa umurnya, baru memahami. Oh, dengan berbakti kepada ibu, menghormati ibu, menyayangi ibu, pintu surga itu sudah ada di hadapan kita. Dan ini kadang tidak terlihat walaupun sudah tua. Ya kan? Jadi belajar sesuatu yang tidak terlihat, al-hikam ini, ibu sedang naik level, naik kelasnya. Jangan berpikirnya seperti kanak-kanak. Ya, karena ibu-ibu, bapak-bapak semua teman-teman sedang melatih untuk melihat dengan mata. Bisa dipahami ya? Insyaallah. Jadi ketika Allah berjanji dalam Al-Quran, maka tugas kita adalah memaksimalkan amal kita, mengoptimalkan amal kita, melayakkan diri kita di hadapan Allah. Kalau ini sudah benar, Allah pasti akan penuhi janjinya. Satu contoh lagi yang terakhir barangkali adalah ketika Allah berjanji tentang doa, ud'uni astajib lakum. Berdoalah kamu kepadaku, pasti aku akan jawab. Pasti aku akan ijabah. Kalau kita berdoa, pasti Allah akan kabulkan doa kita. Itu janji Allah. Ada seorang ibu, seorang muslim, saya sudah banyak berdoa, tapi kok nggak dikabulkan juga. Berarti yang salah siapa? Apakah Allah tidak memenuhi janjinya? Ataukah bagaimana? Karena kalau ditanya Allah pasti memenuhi janjinya, pasti. Allah mampu memenuhi janjinya, pasti mampu. Tidak seperti makhluk. Makhluk kalau berjanji kadang mampu, kadang tidak. Kadang lupa, kadang lalai, kadang abai. Banyak alasan ini dan itu, akhirnya tidak terjadi. Tapi kalau Allah berjanji itu pasti, satu keniscayaan. Kan begitu? Ya. Jadi ketika Allah mengatakan ud'uni astajib lakum, berdoalah kalian, pasti aku akan ijabah, pasti aku akan kabulkan. Nah, ketika seorang muslim berdoa kemudian tidak diijabah, maka apa yang harus dia lakukan? Menyalahkan Allah karena tidak mengijabah? Menyalahkan Allah karena mengingkari janjinya? Bukan itu. Tapi yang harus dilakukan adalah, sudahkah doa kita benar sesuai dengan yang Allah ridhoi ataukah tidak? Jangan-jangan kita hanya membaca doa. Ada dua istilah, ad-doa dengan at-talab. Doa, permohonan, permintaan. At-talab juga permintaan dan permohonan. Bedanya, kalau talab dalam bahasa Arab itu talab, tolab, ba, talab. Ya. Kalau talab itu permintaan,
yang hanya sebatas di mulut. Di mulut. Ya, tapi kalau doa itu keluar dari hati. Itu bedanya. Jadi ketika kita berdoa, Allah tidak kunjung kabulkan, jangan-jangan kita tidak sedang berdoa. Kita hanya sedang membaca lantunan doa-doa. Habis sholat, Allahumma qfirli wa dayya wa rahmaka marbayna sayyara rabbana atina fid dunya hasanah benar. Anak-anak tuh sama. Coba nak baca doa sapu jagat. Rabbana atina fid dunya hasanah. Kan begitu ya? Anak-anak tuh belajar. Itu sedang berdoa atau bukan, Bu? Itu sedang berdoa atau bukan? Bukan, itu sedang belajar berdoa. Ya kan? Sedang menghafal doa-doa. Sedang menghafal teks-teks doa. Allahumma gfirli wa liwalidayya. Keras-keras sambil lari-lari sana sini. Apakah begitu berdoa? Ya. Itulah gambaran. Jadi ketika Allah tidak kabulkan, tidak penuhi janjinya, kan tadi janji Allah, kalau kamu berdoa pasti Allah kabulkan. Itu janji Allah. Kalau Allah tidak penuhi janjinya, barangkali harus dilihat hamba ini sudah melayakan diri di hadapan Allah atau belum? Sudah sesuai dengan kriteria yang Allah inginkan atau belum? Itu saja jawabannya. Kalau sudah, Allah pasti penuhi. Kalau belum, ya silakan layakan. Jadi berdoa itu harus hudurul qalb, menghadirkan hati, keluar dari hatinya. Bahwa ya Allah, saya memohon kepadamu bahwa saya hamba-Mu tidak mampu berbuat apa-apa tanpa izin dari-Mu, tanpa pertolongan-Mu. Hamba-Mu benar-benar bodoh, benar-benar hina di hadapan-Mu. Tidak bisa apa-apa. Hamba-Mu tidak memiliki apa-apa. Nah, itu contoh doa. Keluar dari hatinya, menetes air matanya. Yakinlah Allah ijabah. Dan kadang kita kalau ditanya, yakin nggak dijabah doanya? Nggak tahu. Kita sudah memponis ya bahwa doa kita tidak akan diijabah. Padahal kita berdoa kepada Zat yang Maha segala-galanya. Ya, kita sudah mengkecilkan Allah dengan pikiran kita. Yang harus kita lakukan itu, kita melihat diri kita. Yakinlah ketika Allah berjanji, maka Allah pasti akan penuhi janji-janjinya. Ketika kita tidak tahu bagaimana harus bersikap, ya, tidak tahu bagaimana harus berada dalam ketaatan kepada Allah, berada dalam ibadah kepada Allah, menjauhi larangannya, mengikuti perintah-perintahnya, maka itu sama dengan kita sedang atau tertutup mata hati kita. Itulah diantara inti bahwa hikmah yang kelima, ya, ketika Allah jaminkan sesuatu, maka yakin. Ya, kita tinggal ikuti saja, kita tinggal taat saja sudah. Jadi kalau kita berpaling dari situ, seolah-olah kita tidak bisa melihat, seolah-olah kita buta. Allah sudah berikan caranya begini nih, ya, jalannya begini nih. Kita masih juga menghukumi dengan pikiran kita. Oh, mungkin ada jalan pintas mungkin ya, ke kanan dulu mungkin, ke kiri mungkin. Ada Allah sudah tentu ini jalannya begini. Kalau kamu ingin selamat, ingin sukses, begini caranya. Sudah, tinggal ikuti saja. Maka ketika kita tidak mengikuti itu, sama halnya kita seperti orang yang buta mata hatinya, tidak bisa melihat. Bukan karena tidak bisa melihat dengan mata ini, ya, tapi tidak bisa menggunakan mata hatinya untuk melihat kebenaran yang Allah berikan. Taib. Itu barangkali ya. Waktunya sudah habis. Ada ya, taib ya, insyaallah. Nanti ada sesi tanya jawab. Barangkali silakan dipandu oleh Kang Osan. Alhamdulillah, terima kasih untuk pertanyaannya, Ustaz. Bagi ibu yang mau bertanya boleh silakan tangannya. Di sini. Tidak ada yang mau bertanya, paham insyaallah ya. Karena tidak ada saya mau menjawab pertanyaan.
frekuensi tiap orang gitu ya Ustaz. Ya menurut saya cukup menarik sih. Kalau misalkan kita gitu dihadapkan, kita pasti kan sering menghadapi itu berbagai macam orang gitu ya dalam kehidupan kita ataupun dalam pekerjaan kita gitu. Bagaimana sih cara kita untuk menghadapinya gitu? Orang-orang yang pas ketemu aja kita udah apa sih gitu kayak nggak serak ya, kita ngobrol tuh nggak enak gitu, kayak nggak nyambung gitu. Sedangkan tapi situasi itu menuntut kita untuk bisa dekat gitu sama dia gitu. Apa sih yang sebaiknya kita lakukan gitu, kalau misalkan dalam keadaan seperti itu? Kurang lebih seperti itu Ustaz. Maksudnya supaya satu frekuensi begitu Ya, apakah kita harus memaksakan frekuensi kita, apa kita harus ikut ke frekuensi dia atau gimana gitu? ya. Baik, yang saya coba jawab adalah kalau frekuensi itu tidak sama, ya, memang kalau dipaksakan tetap tidak nyaman, tetap tidak akan nyaman. Ya, jadi yakinlah bahwa ketika Allah kumpulkan itu dengan orang-orang yang sebetulnya satu frekuensi. Ya, kalau masing-masing tentu ada kelemahan, ada kekurangannya, ada kelebihan masing-masing. Tapi ada frekuensi yang sama yang itu menyebabkan kita bisa berjalan bersama-sama. Gitu. Adapun tingkat apa istilahnya, keimanan, ya, tingkat ketakwaan itu memang berbeda-beda, tidak bisa disamakan. Tetapi ada satu frekuensi yang ini juga bisa masuk. Itu yang dimaksud kalau bahasa saya satu frekuensi itu maksudnya ini bisa bergabung loh. Gitu. Walaupun tingkat keimanan, tingkat ketakwaan itu berbeda-beda. Gitu, ya. Bagaimana gambarannya di sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ya. Rasulullah tentu tingkat keimanannya paling tinggi. Tapi ketika Allah hadirkan Siti Khadijah, ya, ketika Allah hadirkan Abu Bakar, gitu. Allah hadirkan Umar, Utsman, Ali, kan tingkatnya beda-beda. Ali usianya 10 tahun masuk Islam. Abu Bakar lebih tua. Umar lebih muda dari Abu Bakar. Kan beda-beda. Ya. Tetapi sebenarnya ini ada satu frekuensi yang sama yang bisa bergerak bersama-sama. Kalau tidak sama sampai kapanpun tidak nyaman. Ya. Kecuali Allah rubah itu. Ya. Jadi kalau barangkali ya, mungkin pertanyaan bagaimana supaya satu frekuensi? Ya. Kita hanya berusaha, kan kita ranah manusia, ranah hamba itu hanya mengoptimalkan amal saja. Cara-caranya misalkan kita berdialog, kita berdiskusi, kita mengajar, contoh diantaranya. Tetapi diantara itu adalah kita memohon kepada Allah. Ya berdoa. Ya Allah, minta kepada Allah. Misalkan kalau ini nggak nyaman nih, lembutkan ya Allah hatinya. Karena hanya Allah yang bisa melembutkan hati. Ya Allah gerakan hatinya. Kita hanya sebatas bisa mengajar, bisa menasihati, selebihnya tidak bisa. Dan nasihat kita tidak bisa juga kita harus klaim nasihat ini harus didengar. Itu bab hasil. Bab kita kan hanya proses. Begitu mungkin. Wallahu a'lam. Baik, insyaallah. Sudah jawabannya. Apakah ada yang bertanya? Tiba-tiba bertanya sekarang. Salam. Ustaz, saya nanya yang masalah hati dan Ya, roh. Anak-anak bertanya, kalau roh kan tempatnya di sini di dada. Nah, kalau roh di tubuh kita itu tempatnya di mana gitu? Apa sama dengan di hati? Ruh. Ya. Tempat di mana? Di tubuh kita. Di tubuh kita itu kan anak bertanya apa seperti hati di dada juga gitu maksudnya. Oh. Posisi tempatnya roh itu apa seperti hati di dada juga gitu. Ya. Jadi anak-anak bertanya gitu. Ya. Gimana jawabnya? Iya. Itu kan anak-anak tuh kadang pertanyaan tuh nggak di luar gitu. Jawabnya saya kan di tubuh kita. Iya, di tubuh kita, betul. Sama-sama di hati itu salah atau tidak gitu. Oh. Iya.
Ya, barangkali yang bisa kita jawab, roh itu ada di dalam tubuh kita. Iya. Gitu ya. Kita tidak bisa apa istilahnya membuktikan bentuknya seperti apa. Bagaimana bentuknya? Bulat, lonjong. Gitu. Tapi kalau mata hati memang tempatnya di mata, kan namanya mata hati, di dada. Nah, tempatnya di qalb, di qalbu. Karena bahasa Al-Qur'an menggunakan ada kata qalbun, ada kata fuadun. Ya, qalbun ini Allah yang ngatur. Allah yang bisa menguasainya. Ya. Kalau fuad berkaitan dengan anggota tubuh. Fuad itu juga artinya hati. Seseorang bisa bertambah keimannya ketika melihat, ketika mendengar, masuk ke dalam hati. Nah, itu hati namanya fuad. Gitu. Tapi kalau qalbun, Allah berikan langsung hidayah langsung ke dalam hatinya tanpa proses mendengar, melihat. Nah, itu qalbun. Dan tepatnya di dada. Ruh ya di tubuh kita. Cuma nggak tahu gimana membuktikan ruh itu ada. Menunjukkan bentuknya gitu. Yang jelas ruh itu ada. Ada satu penelitian, ini penelitian orang barat kan meneliti. Ingin tahu ruh itu seperti apa. Pakai teknologi yang canggih. Ya. Tapi tetap jawabannya tidak bisa menangkap bentuk ruh itu seperti apa. Gitu. Ya. Dan Al-Quran menggambarkan yas'alunaka 'anir ruh. Mereka bertanya tentang ruh. Qulir ruhu min amri rabbi. Katakanlah bahwa ruh itu dari urusan Tuhanmu. Wa ma utitum minal ilmi illa qalilan. Dan tidaklah kalian diberi ilmu tentang ruh illa qalilan, kecuali sedikit. Ya, jadi sedikit pengetahuan kita tentang ruh. Tapi yang harus kita yakini ruh itu ada bersama kita. Jadi ruh itu adalah baik kaum muslimin, baik kita kaum mukminin, realitas terdekat. Dia ada bersama kita. Tapi misteri terjauh. Walaupun ada bersama kita, tapi merupakan satu misteri besar. Gimana bentuk ruh teh? Sampai sekarang. Gitu. Wallahu a'lam. Ya, karena anak-anak nih memang Anak-anak bertanya. betul, Bu. Ya. Ya. Karena anak-anak tuh ekspektasi ininya luar biasa. Ya. Pokoknya jawabnya ada di tubuh kita. Ya, ada dalam tubuh kita. Insyaallah nanti seiring waktu mereka akan paham juga. Gitu. Anak saya yang ketiga itu bertanya, apa itu qada dan qadar? Umar itu pernah bertanya kepada kami, apa itu qada dan qadar? Ini bahasa tingkat mahasiswa. Tapi anak-anak itu bisa sebetulnya. Masya Allah. Ya, barakallahu fiik. Terima kasih, Bu. Oke. Ada yang mau bertanya lagi? Teh mau jadi bertanya? Bismillah, Assalamualaikum. Ustaz, ketika ada orang yang dihadapkan dengan sebuah tugas dan tanggung jawab, namun orang tersebut dinilai kurang mampu menjalankan, jadi orang lain yang mengambil alih tugas dan tanggung jawab itu, tapi si orang pertama ini merasa bahwa dia tidak menerima penilaian orang lain bahwa dia tidak mampu. Apakah orang pertama ini termasuk orang yang buta mata hatinya karena tidak bisa menilai kekurangan dirinya sendiri? Ya. Ya, Masya Allah, barakallahu fiik. Ya, itulah tadi ya, bahwa penglihatan mata hati pun orang itu kan berbeda-beda. Ada yang mampu melihat dengan begitu detail, dengan dalam. Ada juga mungkin sebatas ala kadarnya. Itu juga kemampuan orang itu berbeda-beda. Ya, tergantung Allah memberikan hidayah kepada dia. Gitu. Yang jelas kalau kita belajar al-hikam, ya, kita berusaha untuk melihat ke diri kita terlebih dahulu sebelum melihat kepada orang lain. Karena barangkali gambaran orang lain yang dekat dengan kita itu adalah gambaran diri kita. Ya, itu tadi satu frekuensi. Ya kan? Satu frekuensi. Bagaimana mungkin nggak bisa nyatu kalau nggak satu frekuensi? Jadi kita harus mencoba juga melihat diri kita sebelum orang lain. Ya. Ketika
nasihat ini tidak sampai kepada mereka, saran ini tidak masuk ke dalam mereka, kita belajar untuk apakah nasihat-nasihat ini, ilmu-ilmu ini sudah kita amalkan ataukah belum. Ini juga harus kita lihat. Karena yakinlah ketika orang menyanyikan sesuatu dan dia sudah mengamalkannya, ini akan bisa langsung masuk ke dalam hati. Begitu. Jadi kalau ditanya agak susah juga menjawab. Ya memang kalau seseorang dia belum mampu melihat dirinya, ya dia belum bisa menggunakan mata hatinya. Jadi sebelum kita melihat yang tidak terlihat jauh lebih luas, kita coba melihat diri kita sendiri. Nah, itu kita melatih bagaimana kita bisa melihat diri kita. Karena janji Allah itu kan nggak terlihat. Allah sebutkan begini, nggak terlihat itu. Kapan terjadi? Nanti. Dan orang paling mudah menilai orang lain. Jadi kita bukan tidak kalau ada orang yang seharusnya ya, mama, seharusnya ketika ada orang yang memberitahu kita, meluruskan kita, menasihati kita, memberi saran kepada kita, maka seharusnya kita bersyukur. Bersyukur seharusnya. Bukan marah-marah urusan orang ya mat lebih pisan. Seharusnya kita bersyukur, ada orang yang memperhatikan kita. Dan kita cari, betul tidak? Begitu, ya, harus bersyukur. Tidak perlu menjadi beban, ya. Bersyukur, alhamdulillah ada yang ingatkan kita. Karena kita sadar bahwa manusia ini, ya namanya manusia ya, ada kelemahannya, ada kelebihannya. Begitu. Jadi kalau kita belum bisa melihat diri kita sendiri, ya artinya kita belum bisa menggunakan mata hati kita. Gitu ya. Mudah-mudahan kita semua setelah pulang, mulai sekarang. Saya kekurangannya apa ya? Ya, dia sadar betul. Saya tahu ini saya mampu, saya nggak mampu. Saya tahu kalau saya lakukan ini saya nggak bisa, ataupun saya bisa. Itu harus sadar betul. Kalau bapak saya pernah memberi tahu kepada saya mengkaji diri, memahami diri. Ya, Ali radhiyallahu anhu mengatakan man arafa nafsahu faqad arafa rabbahu. Siapa yang mengenali dirinya maka dia mengenali Tuhannya. Ya, karena kan Allah itu dekat dengan kita. Ya. Lebih dekat dari urat leher min hablil warid. Kan Allah dekat, tapi kita bisa melihat nggak? Ya. Kalau kata seorang ulama mengatakan, ini tulisan bu. Kalau ibu baca begini bisa terlihat ya? Saya jawab pertanyaan ini, bisa baca. Ya. Allah itu maha dekat. Kalau ibu begini kan, kelihatan nggak bu? Nah, Allah itu saking dekatnya dengan kita. Jadi kalau ibu baca buku begini, nggak kelihatan bu. Ibu harus jauhkan dulu. Ya kan? Allah itu dekat atau jauh? Allah itu di mana? Di sini dulu. Saking dekatnya dengan kita. Hanya orang-orang yang menggunakan mata hatinya, dia bisa melihat ada Allah dalam dirinya. Dia mampu memahami Allah dalam dirinya itu seperti apa. Siapa yang mengatur kedipan mata kita bu? Ini otomatis bu, berkedip, ya bu ya? Kita punya ini berkedip otomatis. Coba bayangkan kalau harus pakai remote bu. Wah, diatur terus. Buka, tutup. Repot bu. Ini siapa yang ngatur? Otomatis bu. Jantung berdebar-debar. Berdetak. Otomatis bu. Tidak pernah istirahat, berdetak terus. Otomatis. Siapa yang ngatur? Ya? Kebayang kalau misalkan harus pakai remote. Pencet tombol, terus begini aja. Kerjaan kita cuma memencet tombol jantung supaya berdetak. Begitu ya? Begitu Teh Fani barangkali?
Ya. Wallahu a'lam. Ya, mohon maaf. Barakallahu fikum. Oke, alhamdulillah. Waktunya sudah habis ya. Terima kasih pada ibu yang udah hadir. Mungkin ada closing statement ya, Ustaz? Hah? Ada closing statement. Ada apa? Closing statement. Oh, closing statement. Baik. Baik. Untuk terakhir barangkali? Ya. Ya, mudah-mudahan ya. Dengan kita mengkaji sedikit demi sedikit, baru kita baru masuk ke 5 hikmah. Ya. Barangkali juga ada yang bolong-bolong, nggak apa-apa Bu. Ya. Aduh, saya hikmah kata 1 nggak tahu ya, nggak apa-apa. Kalau mau dilihat di YouTube-nya, mangga silakan. Ya. Nanti yang ke-6 mau ikut ya, mangga silakan. Ya. Jadi mudah-mudahan walaupun hikmah ini kita pelajari sederhana lah, ya, sebulan sekali. Tapi mudah-mudahan terkadang perubahan itu tidak harus dengan sesuatu yang besar. Ya, kalau Allah izinkan perubahan itu hanya dengan sesuatu yang kecil, kita bisa berubah menjadi besar. Ya, yakin itu. Allah bisa hadirkan keajaiban. Ya, jangan mengecilkan, mengkerdilkan Allah dengan pikiran kita. Ya, banyak orang-orang yang berubah drastis menjadi alim ulama, menjadi orang-orang yang besar, menjadi ahli ibadah, itu karena perkara-perkara yang kecil, bukan perkara yang besar. Ya, jadi dengan ibu datang hadir ke sini, cuma datang hadir, dengarkan, sama-sama mengkaji, gitu ya. Ini kan kalau dihitung kecil sebetulnya. Tapi mudah-mudahan jika Allah ridha dari hal-hal yang kecil ini, Allah akan ubah kita menjadi besar di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Itu saja barangkali. Barakallahu fikum. Aku qouli hadza wa astaghfirullah wa lakum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.